السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas di penghujung bab, yaitu babul mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan baca hadis nomor 110 atau bab yang ke-16 dari babul mujahadah. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatu as-sadaqati kunna nuhamilu ala dhuhurina فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. Al-ayat surah At-Taubah ayat 79 muttafaqun alaih. Dan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah sampai kepada sanadnya an Abi Mas'ud. An Abi Mas'ud namanya adalah Uqbah bin Amr al-Ansari. Uqbah bin Amr al-Ansari dari Ansar, dari suku Khazraj. Karena di Madinah orang-orang Ansar suku yang besar, di sana ada dua, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dan Uqbah bin Amr ini dari Al-Ansar. Al-Badri Imam Bukhari mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyaksikan perang Badar. Tapi dibantah oleh para ulama yang benar bahwasanya Uqbah bin Amr ini tidak ikut perang Badar. Jadi kenapa dinisbatkan dengan Al-Badri? Maksudnya adalah karena dia memang berasal dari daerah Badar. Dia tinggal di daerah Badar.
radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi beliau, dan beliau merupakan sahabat yang tinggal di Kufah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan dia berada di barisan Ali, termasuk sahabat-sahabatnya Ali radhiyallahu an ketika terjadi fitnah. Dia berkata, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat sedekah. Ayat sedekah ini, yang dimaksud dengan ayat sedekah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ini dimaksud dengan turunnya ayat sedekah. Ya, ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah, karena sedekah itu akan mensucikan mereka. Ya, wa salli alaihim, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu mendatangkan ketenangan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ini turun disebut dengan ayat sedekah. Lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat tentang wajibnya sedekah, kunna nuhamilu ala zuhurina, kami para sahabat, nuhamilu ala zuhurina, saling memanggul, ya, di punggung-punggung kami, di punggung-punggung kami. Apa yang dimaksud dengan nuhamilu ala zuhurina? Ya, di sini mu'allif rahimahullah memberikan catatan di bawahnya, wa nuhamilu bi dhammin nun. Nuhamil, hamala yuhamil, fa'ala yufa'il. Ya, maknanya adalah ay yahmilu ahaduna 'ala dhahri bil ujrah wa yatasaddaqu biha. Yaitu ketika turun ayat sedekah ini, sampai-sampai para sahabat itu menjadi kuli panggul, yang dengan demikian dia mendapatkan upah, dan upah itu dia jadikan sebagai sedekah. Artinya dia sedekahkan. Sampai semangatnya para sahabat ingin bersedekah. Ini yang dimaksud dengan kunna nuhamilu ala zuhurina. Ya, kami dahulu memanggul, ya, menjadi kuli panggul di pundak-pundak kami. Ini maksudnya adalah dia bekerja meskipun cuma kuli panggul, dia mendapatkan upah dari situ, dan upahnya, ya, dia sedekahkan karena ingin, ya, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, khuz min amwalihim sadaqah, ya, yaitu tentang sedekah. Faja'a rajulun, maka datang laki-laki, fatasaddaqa bi syai'in katsir, ya, seorang laki-laki, maka dia mensedekahkan dengan sesuatu yang besar. Maksudnya sedekahnya banyak. Para ulama menjelaskan laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Ma'ruf di kalangan para sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, orang yang kaya raya. Dia sedekah dengan jumlah yang besar. Faqalu, maka orang-orang munafik mengatakan, murain, itu karena ria, mungkin pamer itu orang tersebut. Ya, orang munafik mengejek para sahabat yang mensedekahkan dengan sedekah yang besar, dikatakan, oh itu pamer, ria. Wa ja'a rajulun akhar, dan datang laki-laki yang lain, fatasaddaqa bi sa'in, dan dia bersedekah dengan satu sa'. Ya, siapa laki-laki ini? Kata para ulama, dia adalah Abu Aqil atau Abu Khusaimah. Oh, ya, Khaisamah, Abu Khaisamah. Padahal Abu Aqil, atau dalam riwayat
Abu Khaisamah, dia ini memperoleh uang dari kerja keras, yaitu kuli jasa nimbain air dengan tali di sebuah sumur. Dia mendapatkan upah dan dia sedekahkan, datang kepada Nabi, dia sedekahkan 1 sa'. Ya, 1 sa' ini 4 mud. Ya, 4 mud. Ini 1 mud namanya, ya. Jadi 4 cidukan tangan besar namanya 1 sa'. Banyak atau sedikit? Tentu sedikit dibandingkan dengan orang yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Faqalu, maka mereka orang-orang munafik berkata, innallaha la ghaniyun an sa'i hadza. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ya, maksudnya Allah tidak butuh dengan 1 sa' ini, teramat sedikit engkau sedekah, begitu maksudnya. Orang munafik mengejek. Ketika orang banyak bersedekah disebut riya. Ketika dia bersedekah sedikit, dia bilang Allah nggak butuh sedekah yang sangat sedikit. Fanazzalat, maka turunlah ayat dari kejadian ini, allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin fis sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum. Yaitu orang-orang munafik, allazina yalmizuna almutawwi'in, yang mengejek. Mereka itu orang-orang munafik itu, mereka mengejek orang-orang yang taat, orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, ya, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, fis sadaqat, dalam sedekah. Jadi orang-orang yang ingin menjalankan perintah Nabi dari kalangan orang mukmin yang ingin berusaha bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang dia bersedekah, dia tidak mendapati harta-harta mereka kecuali apa yang mereka usahakan. Ya, jadi diejek oleh orang-orang munafik, dan Allah membantahnya dengan ayat ini. Ya, tidaklah mereka itu mensedekahkan hartanya kecuali apa yang mereka miliki. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari rahimahullah membawakan kitab ini di dalam Kitabuz Zakah, bab tentang ittaqun nara walau bisyikki tamratin wal qalilu minas sadaqah. Dari judul ini kita bisa ambil pemahaman. Ya, beliau masukkan bab ini di dalam bab zakat, bab tentang takutlah engkau terhadap api neraka. Walau bisyikki tamratin, walau dengan sebelah kurma, separuh kurma. Wal qalil, dan sesuatu yang sedikit, minas shadaqah, dari sedekah. Maksudnya bahwa sedekah itu bisa memadamkan api neraka. Hendaklah engkau takut terhadap api neraka meskipun engkau padamkan dia dengan sesuatu yang sedikit dari sedekah, walaupun sebelah atau setengah dari kurma. Artinya tidak diremehkan, tidak seperti orang-orang munafik yang meremehkan sedekah, atau yang meremehkan orang-orang yang bersedekah. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah membawakan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha di'fain. Fa illam yusibha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka karena mencari ridha Allah dan menguatkan jiwa-jiwa mereka dari keimanan, kamatsali jannatin,
Apa perumpamaan Allah? Seperti orang yang seperti kebun, kamatsali jannatin, seperti kebun, birabwatin, yang ada di dataran tinggi, ya, di tempat yang tinggi, asabaha wabilun, yang tertimpa hujan yang lebat. Tempatnya tinggi, bukan di daratan yang rendah sehingga tertutup pohon atau terhalang oleh benda lain. Ini tempatnya strategis, ditimpa dengan hujan lebat. Fa'atat ukulaha di'fain, maka karena tertimpa hujan yang lebat, maksudnya dia subur, tersiram dengan air dengan sempurna, fa'atat ukulaha di'fain, maka datang buahnya itu 2 kali lipat. Ini perumpamaan orang yang sedekah. Fa'ilam yusibha wabilun fatallun, meskipun tertimpa hujan yang sedikit saja, cuma gerimis saja, udah tumbuh, udah menghasilkan buah. Ini tersiram hujan yang lebat, maka buahnya di'fain, 2 kali lipat. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Imam Muslim rahimahullah membawakan kitab ini juga di dalam kitab zakat, yaitu bab tentang al-hamlu ujratun yatasaddaqu biha wan nahyu syadid an tanqisil mutasaddiq biqalilin, yaitu al-hamlu ujratun yatasaddaq, upah dari kuli, ya, yang dia sedekahkan dengannya. Bab tentang menjadikan upah buruhan, upah buruh, kemudian upahnya dijadikan sebagai sedekah. Wan nahyu, dan larangan keras tentang tankis, meremehkan, menganggap sedikit orang-orang yang bersedekah dengan sedekah yang sedikit. Artinya tidak boleh kita meremehkan orang sedekahnya cuma sedikit, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala sedekah tersebut. Dan hadis ini adalah lafaz Imam Bukhari. Adapun Imam Muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda, diriwayatkan dari Abu Mas'ud, dia berkata, umirna bis sadaqah, kami diperintahkan dengan sedekah. Qala, dia berkata, kunna nuhamilu, kami memanggul, ya, memanggul, artinya menjadi kuli bangunan. Qala, dikatakan, fatasaddaqa Abu Aqil binisfi sa', dikatakan maka Abu Aqil bersedekah dengan setengah sa', dalam redaksi Imam Muslim. Wa jaa insanun bi syai'in aqsar minhu, ya, dan datang manusia dengan sesuatu yang lebih besar daripada setengah sa' tersebut. Maksudnya adalah Abdurrahman bin Auf. Faqala al-munafiqun, maka orang-orang munafik mengatakan, innallaha la ghaniyun an sadaqati hadza, sesungguhnya Allah maha kaya, tidak butuh dengan sedekah yang sedikit ini. Dan yang kedua dikatakan, wa ma fa'ala hadza illa wa ma fa'ala hadza al-akhar illa riya'an, dan tidaklah yang mensedekahkan hartanya dengan banyak kecuali orang munafik mengatakan ini adalah perbuatan riya. Fanazzalat, maka turun ayat seperti yang sudah kita bacakan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini banyak mengandung fawaid. Di antara faidahnya yaitu yang pertama, hadis ini menggambarkan dan mengajarkan kepada kita betapa semangatnya para sahabat dan seyogianya juga kita kaum muslimin untuk memberikan perhatian terhadap sedekah. Sampai-sampai misalkan dia tidak memiliki harta untuk dia sedekahkan, dia akan berusaha untuk menghasilkan harta dengan usaha, sehingga dengan
hasil tersebut dia bersedekah, dia bisa sedekah. Sampai-sampai para sahabat menjadi kuli panggul di pasar. Dan di dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarna bis-sadaqah intalaqa ahaduna ila as-suq fayuhamilu fayusibul mud wa inna la ba'dahum al-yawm kami'ati alfin. Dalam redaksi yang lain, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kita dengan sedekah, maka para sahabat langsung meluncur kemana? Ke pasar. Langsung meluncur ke pasar. Ya, salah satu di antara kami langsung meluncur ke pasar. Kemudian dia menjadi kuli panggul. Agar apa? Agar dia mendapat upah dan dia bisa bersedekah menjalankan perintah Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah. Ya, yang kedua di antara faedah di sini, anjuran untuk kita bersedekah meskipun dengan harta yang sedikit atau yang banyak. Ya. Ini anjuran. Dan yang ketiga, tidak meremehkan orang yang bersedekah meskipun cuma sedikit. Cuma sedikit, separuh kue, sepotong roti, ya, dia sedekah. Karena mungkin dia yang punyanya cuma segitu, ya. 2 buah pisang misalkan, 2 buah jambu biji misalkan yang dia punya, ya, maka ini bagian daripada sedekah. 1-2 butir kurma, ya, maka ini adalah sedekah. Yang tidak boleh kita meremehkan orang yang sedekah tersebut. Karena sesungguhnya fawaid yang lain, sesuatu yang sedikit dari sedekah bisa menutup api neraka, bisa memadamkan panasnya api neraka dengan sedekah. Dan sedekah itu merupakan bukti keimanan. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, penjelas. Penjelas apa? Penjelas keimanan. Maka disebut as-sadaqah. As-sadaqah as-sidqu, kejujuran. Orang yang memberikan sedekah menggambarkan, membuktikan bahwasanya imannya benar, jujur. Karena dia mengorbankan hartanya untuk Allah yang dia cintai. Maka menunjukkan kalau memang dia benar cinta kepada Allah, dia benar cinta kepada Rasulullah, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, maka dia buktikan, dia korbankan harta yang dia cintainya untuk mencari ridha Allah. Makanya sedekah dikatakan sedekah karena ini bukti daripada kejujuran dari keimanannya. Apakah dia berani mengorbankan harta yang dia cintai untuk sesuatu yang dia cintai juga? Maka ini namanya sedekah. Karena tidak bisa dipungkiri yang namanya manusia tentu sangat cinta kepada hartanya. Sangat cinta kepada hartanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang besar, kecintaan yang banyak. Sangat cinta manusia dengan harta. Jadi bukti bahwa dia imannya benar, jujur, adalah sedekah. Adalah sedekah. Ketika kita ingin memberi
kepada orang yang kita cintai, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara yang kita cintai, kita tidak akan menganggap hilang dari harta kita. Sebab kita memberikan orang yang kita cinta. Ini bukti bahwa kita cinta kepadanya. Kita berikan hadiah, kita berikan harta kita. Itu bukti bahwa kita itu cinta. Nampak di sana. Nah, begitu juga dengan sedekah. Ya. Membuktikan besarnya keimanannya kepada Allah dan Rasul. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya permusuhan orang-orang munafik terhadap orang-orang mukmin ini begitu besar. Ya. Sampai-sampai orang munafik itu mengejek orang-orang mukmin yang sedekah. Jika sedekahnya banyak, diejek, oh itu karena riya. Ya. Kalau sedekahnya sedikit, maka dia ejek lagi. Ya. Cuma sedikit. Allah nggak butuh dengan sesuatu yang sedikit itu. Ya. Kemudian di antara fawaid hadis ini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang mukmin. Ya, ketika orang-orang mukmin itu diejek, maka Allah yang membantahnya melalui firman-Nya. Artinya, kejadian ini ya Allah bela melalui ayat yang turun ya kepada mereka. Nah, ini berkaitan dengan hadis tentang Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita baca hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis nomor 111, yaitu hadis yang ke-17 dari bab Al-Mujahadah. An Sa'id ibn Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz, an Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris al-Khawlani, dari Abu Idris al-Khawlani, an Abi Dzar, dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, yaitu sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar ini ikhtilaf, berselisih para ulama tentang namanya. Ada yang mengatakan Jundub bin Junadah, ada yang mengatakan Barir bin Junadah, atau yang lainnya. Tapi yang masyhur ya adalah Jundub bin Junadah. Kakeknya namanya bin Qais bin Amr bin Malil bin Su'air bin Haram bin Gifar. Makanya dia disebut Abu Dzar Jundub bin Junadah al-Ghifari, karena kakeknya yang kesekian bernama Gifar. Ibunya namanya Ramlah bintul Waqi'ah min Bani Gifar, juga dari Bani Gifar. Jadi ayah dan ibunya dari Bani Gifar. Maka dia disebut Abu Dzar al-Ghifari. Dan dia termasuk sahabat besar. Bahkan Abu Dzar al-Ghifari termasuk sahabat-sahabat awal masuk Islam. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang kelima masuk Islam. Kemudian dia pergi ya ke kaumnya, ke negerinya, ya ke sukunya. Kemudian baru muncul lagi bersama Nabi ya ketika Nabi di Madinah, dia datang ke Madinah. Abu Dzar al-Ghifari. Dan Abu Dzar al-Ghifari terkenal dengan zuhudnya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda tentangnya, Abu Dzar fi ummati ala zuhdi Isa bin Maryam. Ya. Abu Dzar itu ya di tengah-tengah umatku itu seperti zuhudnya Nabi Isa bin Maryam. Jadi memang Abu Dzar terkenal dengan zuhudnya terhadap dunia. Dan pernah kita kisahkan bahwasanya Abu Dzar pernah terlambat di dalam perang Tabuk. Dan dia berjalan kaki, ya, berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti perang Tabuk. Kemudian para sahabat melihat dari kejauhan, siapa itu? Ya. Sebagian mengatakan, demi Allah dia Abu Dzar. Benar, dia adalah Abu Dzar. Jalan sendirian, nyusul peperangan.
ya, sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yarhamullahu Abu Dzar. Semoga Allah merahmati, menyayangi Abu Dzar, yamshi wahdah, dia berjalan sendirian, wa yamutu wahdah, dan dia mati sendirian, wa yahsyur wahdah, dan dia akan dibangkitkan sendirian. Ya, karena dalam sejarah bahwasanya Abu Dzar ya zuhud terhadap dunia, karena Islam sudah bergelimang dengan harta, kemenangan-kemenangan, ya, maka Abu Dzar ya menyendiri, yang dikenal dengan Rabadzah. Ya, Rabadzah ya suatu tempat dia menyendiri, dan disitulah dia meninggal, ya, zuhud, dan disalatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, disalatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillah tabaraka wa ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Allah, maksudnya adalah hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi adalah hadis yang redaksinya dari Allah yang disampaikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan Al-Qur'an. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikannya kezaliman tersebut di antara kalian itu sesuatu yang haram, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, ya ibadi, wahai hambaku, ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah menghukumi ya apa yang Dia kehendaki. Dan Allah mewajibkan dirinya dan juga mengharamkan dirinya. Di antara Allah mengharamkan dirinya yaitu mengharamkan kezaliman. Maksudnya Allah mensucikan dirinya daripada sesuatu yang bersifat zalim. Ya, Allah tidak zalim terhadap hambanya. Ya, Allah haramkan sifat zalim terhadap dirinya. Artinya Allah tidak akan menzalimi hambanya. Ya. Atau juga Allah terkadang mewajibkan dirinya, sebagaimana Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah, Tuhan kalian, mewajibkan terhadap dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Jadi Allah mewajibkan dirinya dengan kasih sayang. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman tersebut di antara kalian sesuatu yang haram juga. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan kezaliman ini, az-zulmu, dalam hadis, dalam ayat yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman ini kegelapan di hari kiamat. Kezaliman yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya zalim. Dan berkaitan dengan kehidupan manusia, maka yang dimaksud dengan kezaliman tidak lepas dari 3 perkara. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dalam haji wada dan khutbah pada haji wada, haji perpisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata beliau, sesungguhnya
sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian bagi kalian adalah haram. Maksudnya apa? Tidak menzaliminya. Jadi kezaliman ini seputar darah, membunuh, menganiaya sampai mengeluarkan darah, memecahkan tulang kaum mukminin, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, tidak boleh. Ya, dima, harta, darah, berkaitan dengan darah. Dan perkara yang akan dikisos nanti di yaumil qiyamah yang paling pertama adalah permasalahan darah. Ya, pernah membunuh, menganiaya dan seterusnya. Kezaliman berkaitan dengan darah. Yang kedua, al-amwal, harta. Tidak boleh kita mengambil harta dengan zalim. Karena haram kita mengambil harta kaum muslimin. Baik dengan cara menipu, ya, mengambil sebagiannya, merampok, mencuri, ya, ini bagian daripada kezaliman, mengambil harta kaum mukminin, kaum muslimin, atau berjual beli, tapi di sana ada praktek kezalimannya, maka ini semua diharamkan, kezaliman. Wal a'rad, dan kehormatan. Gak boleh kita ganggu, kita jatuhkan kehormatan kaum muslimin. Ya, gak boleh kita zalimi mereka, menghinanya, menjelek-jelekannya di depan umum, termasuk juga menggibahinya. Ya, masuk bagian daripada kezaliman. Apalagi yang dicaci, yang dimaki, yang difitnah adalah al-umara atau ulama, ya, pemerintah, mencaci maki pemerintah, ya. Tidak boleh, ini kezaliman. Kita harus jaga. Fala tazalamu, janganlah kamu saling menzalimi, ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis, ya, sambungannya, hadis ini panjang. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, kullukum dhalin, setiap kalian adalah sesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang telah aku berikan hidayah. Ya, jadi yang memberikan hidayah adalah Allah. Pada hakikatnya manusia itu tersesat kecuali karena dia diberikan hidayah. Dan hidayah itu ada hidayatul irsyad dan ada hidayatul taufik. Hidayatul taufik adalah hidayah agar kita melakukan ketaatan kepada Allah. Ini hidayah taufik. Adapun irsyad yaitu hidayah yang berupa penjelasan, bayan, dakwah, ya, menjelaskan, menghadiri majlis taklim. Ini hidayah al-irsyad. Petunjuk, memberikan petunjuk, ilmu, sehingga tergeraklah dia untuk melakukan suatu amal kebaikan. Nah, belum tentu orang yang diberikan ilmu dia mendapatkan taufik, ya, hidayah itu taufik, belum tentu, ya. Maka kedua-duanya taufik ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Illa man hadaitu, kecuali Allah yang memberikan hidayahnya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah itu kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ya. Jadi minta hidayah. Selain kita minta kepada hidayah kepada Allah, kita juga berusaha untuk mencari, ya, mencari hidayah-hidayah tersebut. Kantong-kantong hidayah di antaranya adalah majlis al-ilm, majlis ta'lim, ya. Kemudian kita minta hidayah. Dan kita meminta hidayah setiap hari. Setiap hari. Dalam salat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya, dan Nabi SAW juga meminta dalam hadisnya, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya, Nabi SAW saja minta agar dia diberikan hidayah.
Kemudian ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, setiap kalian itu lapar kecuali aku yang memberikan makan terhadapnya. Jadi Allah yang memberikan makan, bukan orang tua kita, bukan bapak kita, bukan bos kita, bukan atasan kita. Siapa yang memberi kita makan? Allah Azza wa Jalla. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan memberikan makan kepadamu. Ya. Jadi makanan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitum ma tahrusun?" Apa kamu tidak melihat apa yang kamu tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Ya, kita disuruh berpikir, apakah kalian yang menumbuhkan tumbuhan itu sehingga dari berbunga kemudian dia berbuah? Apakah engkau? Am nahnu zari'un? Apakah kami yang menumbuhkan pohon-pohon tersebut? Tentu pertanyaan ini pertanyaan ingkari, mengingkari bahwasanya pada hakikatnya menumbuhkan pohon-pohon itu, yang menyuburkannya sehingga menghasilkan buah, dan buahnya bermacam-macam, rasanya pun berbeda-beda. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Siapa yang menumbuhkan itu semuanya? Bukan petani. Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi petani berusaha dengan teknologi canggih pertanian, tapi dengan sekejap, ya, tumbuhan-tumbuhan tersebut bisa, ya, rusak dan binasa. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk meminta makanan kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ada dua. Yang pertama dengan perbuatan dan dengan qaul. Dan perbuatan ini dengan usaha dan juga dengan usaha syariah, yaitu dengan amal soleh. Karena amal soleh bisa mendatangkan makanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh." Dan seandainya penduduk suatu negeri, suatu kota, suatu kampung itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan membukakan pintu keberkahan. Dari mana? Dari langit dan dari bumi. Keberkahan maksud dalamnya adalah minuman dan makanan. Maka ini cara secara syariat agar kita diberikan makanan, suatu kampung diberikan keberkahan, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak dari makanan dan minuman atau yang sejenisnya, maka disuruh oleh Allah beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka Allah yang akan membukakan keberkahan tersebut. Selain dia bercocok tanam, selain dia, ya, berdagang, berusaha, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dengan qaul dan perkataan dia memohon makanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku kullukum, setiap kalian adalah arin, telanjang, illa man kasautuhu, kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah, aku akan memberikan pakaian kepadamu. Kemudian beliau melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tukhti'un, melakukan dosa, bil-laili wan-nahar, di malam hari maupun di siang hari. Manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku yang akan mengampuni dosa kalian semuanya. Ya, tentu dengan catatan, ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi taubat, disuruh kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan taubat ini akan diterima di sisi Allah sebagai taubatan nasuha jika memenuhi 5 persyaratan. Syarat taubat, ya, ada 5 persyaratan taubat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Persyaratan yang pertama, kita bertaubat kepada Allah harus ikhlas karena Allah. Ini yang pertama, harus ikhlas. Yang kedua, harus ada rasa penyesalan, an-nadam, atas dosa yang telah kita lakukan. Harus ada penyesalan. Jika tidak ada penyesalan, namanya bukan taubat. Ya, bukan taubat. Seperti orang minta maaf, kemudian sambil ketawa, cengengesan di depan kita, tentu kita tidak akan memaafkannya. Berarti dia serius dia dalam meminta maaf kepada kita. Begitu juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu bertaubat, maka dia serius menyesal. Ya. Yang ketiga, dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Jangan dia bertobat sambil memegang khamar, maka ini namanya tobat yang dusta. Dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Ya. Kemudian dia berazam, ya, berazam untuk tidak akan mengulangi dosa tersebut. Kemudian yang kelima, dia bertaubat pada waktu yang masih diterima taubat. Ya, diterimanya taubat waktunya ada dua. Pertama, sebelum tenggorokan, ya, roh di tenggorokan, ya, atau terbenamnya atau terbitnya matahari dari barat, maka sudah tidak diterimanya taubat. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai, ya, memudaratkan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, ya, maka dan kamu tidak sampai memberikan manfaat kepadaku, ya, fatanfa'uni, ya, maka kalian memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalukum wa akhirakum, wahai hambaku, seandainya dari awal kalian dan akhir kalian, jadi manusia dari pertama sampai manusia yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, baik itu manusia maupun jin di antara kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin, adalah dalam satu hati, yaitu hati laki-laki, ya, di antara kalian. Ya, artinya keimanan yang paling bertakwa sekalipun semua manusia dari awal sampai akhir, keimanannya dalam tingkatan yang sama, orang yang paling bertakwa, mazada dzalika fi mulki syai'an, maka hal tersebut tidak menambah sedikit pun dari kerajaanku, dari kekuasaanku. Tidak menambah ketuhananku, tidak tambah kebesaranku. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya dari awal kalian dan sampai manusia yang terakhir di antara kalian, dari jenis manusia maupun jin, adalah mereka ini dalam satu hati yang sangat bengis, ya, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, maka tidak akan berkurang sedikit pun dari kekuasaanku. Jadi seandainya manusia kufur semuanya, baik manusia maupun jin, dari awal sampai akhir, ya, kekuasaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hambaku, seandainya orang yang dari pertama diciptakan sampai akhir yang diwafatkan di antara kalian dari jenis jin maupun manusia, mereka berada di satu tempat, fasa'aluni, mereka semuanya meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin, maka aku memberikan semua manusia tersebut apa yang dia permasalahkan. Artinya satu tempat, permasalahan masing-masing meminta, kemudian aku memberikan permintaan mereka semuanya, mana qasadzalika mimma indi, tidak berkurang hal tersebut dari apa yang aku punya, illa kama yanqusul muhitu idza udkhilal bahr, yaitu
kecuali hanya sedikit, yaitu seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Jadi tidak akan berkurang. Kita minta setiap hari, bahkan manusia diberikannya, dari orang yang pertama maupun yang terakhir, dari jenis jin maupun jenis manusia, tidak akan berkurang sedikit pun, kecuali diibaratkan seperti jarum yang dicelupkan di mana, di lautan yang sangat luas. Dan yang nempel itulah apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya dia adalah amal-amal kalian. Ukhsiha lakum, aku akan menghitungnya. Nanti aku akan memberikan ganjaran beramal. Jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mampu untuk memberikan ganjaran. Ya, meskipun dia sedekah sedikit, Allah itu bisa memberikan ganjaran sebesar Uhud. Ya, Allah Maha Kaya. Summa wa fikum iya, kemudian aku mencukupkan pada kalian. Wa man wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencaci maki kecuali dia mencela dirinya sendiri. Artinya Allah tidak menzalimi dirinya, tapi dialah yang menzalimi dirinya sendiri. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang agung, hadis yang besar, ya, bahkan para ulama memberikan tafsiran, penjelasan yang sangat rinci. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kitab tersendiri tentang syarah hadis ini. Dan hadis ini oleh mu'alif rahimahullah dibawakan ke dalam hadis mujahadah, karena manusia diberikan balasan dengan amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Jika dia berbuat baik, Allah yang akan membalasnya. Jika dia berbuat keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Oleh karena itu, dari hadis ini seyogianya seorang muslim, seorang mukmin, manusia itu untuk memujahadah dirinya agar dia beramal dengan amal yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk, yaitu kemaksiatan. Dan dia berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan yang tidak berkurang kerajaannya, kekuasaannya, meskipun manusia semuanya meminta kepadanya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dua buah hadis, dan ini adalah hadis yang terakhir ditutup oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab mujahadah. Demikian juga beliau menutup hadis ini di dalam kitabnya Al-Azkar. Imam Nawawi punya kitab namanya Kitab Al-Azkar. Dia menutup di akhir kitabnya dengan hadis yang besar, hadis yang agung ini, yaitu hadis qudsi tentang Allah mengharamkan kezaliman buat dirinya dan mengharamkan kezaliman juga di antara kalian, maka hendaklah kalian jangan saling dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.